Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Eko Budi Setiawan dari kelas IE 20C6 dengan nomor 63520100428 dari Prodi Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai UTS dari otomasi industri. Membahas soal UTS otomasi industri. Lanjut ke soal yang pertama. Bagaimana konsep dari otomasi industri? Otomasi industri adalah teknologi yang berkaitan dengan penerapan sistem mekanis dan sistem informasi berbasis komputer untuk mengoperasikan dan mengendalikan produksi. Sederhananya, konsep teknik otomasi industri ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan juga untuk mengurangi biaya yang berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja manusia. Contohnya, dalam industri otomotif, pemasangan piston ke mesin dilakukan secara manual dengan memiliki tingkat akurasi kesalahan yang tidak terduga dan cenderung lebih besar. Dengan begitu, pemanfaatan teknik otomasi industri ini bisa dilakukan untuk menekan angka kesalahan dan juga untuk meningkatkan kualitas produk. Biasanya akan dimulai pada bahan baku yang ingin diproduksi, keandalan dan juga tingkat produksi dalam sebuah perusahaan. Selain itu, adanya teknologi ini juga dapat mengurangi biaya produksi karena tidak perlu membayar seseorang untuk memasang piston secara manual. Bukan hanya itu saja, otomasi industri juga mencangkup penggunaan berbagai peralatan mesin manual, mesin otomatis dalam memproses komponen, robot industri, mesin perakitan otomatis, sistem penyimpanan otomatis, sistem penanganan, dan juga sistem pemeriksaan secara otomatis. Semua tersebut diperlukan untuk mengendalikan kualitas dan sistem komputer dalam hal merencanakan, mengumpulkan data, serta dalam mengambil keputusan untuk mendukung aktivitas manufaktur. Terdapat 3 jenis otomasi industri yang perlu Anda ketahui, yaitu otomasi yang dapat diprogram. Dalam sistem ini, urutan pemrograman mesin bisa diubah dengan memanfaatkan alat pengendalian elektronik, yang mana sistem tersebut akan memerlukan waktu karena Anda perlu memprogram ulang mesin. Biasanya dipakai dalam menjalankan proses produksi yang sifatnya batch. Salah satu contoh dari otomasi yang dapat diprogram itu mesin pemasangan skru secara otomatis atau mesin auto screwing. Artinya, pada mesin tersebut digunakan untuk memasang baut secara otomatis dan bisa juga dikonfigurasi berdasarkan kebutuhan. Kemudian ada otomasi tetap. Dalam sistem otomasi tetap ini, mesin atau peralatan industri akan ditentukan dengan serangkaian tugas serta jarang terjadi adanya perubahan dalam hal pengoperasiannya. Biasanya di sistem ini digunakan dalam proses aliran secara kontinu pada mesin konveyor dan juga sistem produksi massal. Selanjutnya ada otomasi fleksibel. Jenis otomasi yang terakhir ini, sistem cenderung akan dikendalikan oleh komputer serta diterapkan juga pada produksi yang sering berubah-ubah. Salah satu contohnya adalah mesin CNC. Selain itu, pada instruksi operator pada komputer juga bersifat unik, sangat unik untuk setiap proses pekerjaan tertentu. Kemudian berdasarkan pada kode instruksi tersebut, mesin ini akan menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah ataupun instruksi yang dibutuhkan untuk proses produksi. Soal yang nomor 2. Jelaskan rangkaian listrik seri dan paralel beserta kekurangan dan kelebihan. Saya akan menjelaskan rangkaian listrik seri terlebih dahulu. Rangkaian listrik seri. Rangkaian seri adalah rangkaian yang tidak memiliki percabangan. Alat-alat listrik tersusun secara berderet atau berurutan. Di sini terjelasnya berurutan. Rangkaian seri tidak memiliki percabangan. Dengan kata lain, rangkaian seri adalah rangkaian arus listriknya mengalir hanya pada satu jalur. Rangkaian seri terbentuk
Jika arus listrik dihubungkan secara berurut atau berderet, kutub negatif komponen pertama dengan kutub positif, komponen kedua kutub negatif, komponen kedua dengan kutub positif, komponen ketiga. Kemudian diteruskan ke kutub positif pada komponen pertama. Pada rangkaian seri, kuat arus listrik yang mengalir melalui beberapa hambatan listrik adalah sama besar. Jumlah kuat arus pada rangkaian seri tidak dipengaruhi oleh nilai hambatan. Jika terdapat beberapa hambatan berbeda yang dilalui, dalam hambatan akan mengalir arus yang besarnya sama. Seperti pada gambar di samping ini, merupakan gambar rangkaian seri. Keuntungan dan kekurangan memakai rangkaian listrik seri. Dari sisi penerapan, rangkaian seri memiliki kelebihan atau keuntungan. Di antaranya, kuat arus listrik yang mengalir pada tiap bagian besarnya sama. Cara pembuatannya mudah karena bentuknya sederhana. Rangkaian seri tidak membutuhkan terlalu banyak komponen karena pemasangannya secara sejajar. Rangkaian seri membutuhkan kabel yang lebih sedikit sehingga lebih murah. Ibaratnya lebih jangkau, efisien. Rangkaian seri juga memiliki beberapa kekurangan atau kerugian, di antaranya yaitu rangkaian seri jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, maka arus listrik akan terputus. Kemudian rangkaian seri memerlukan daya listrik lebih banyak sehingga boros listrik. Akibatnya baterai cepat habis. Rangkaian seri yang digunakan pada lampu akan menghasilkan nyala lampu yang agak redup dan tidak stabil. Semakin banyak lampu, maka akan semakin redup. Ya, begitulah rangkaian listrik seri, keuntungan dan kekurangannya. Kemudian lanjut, rangkaian listrik paralel, kelebihan dan kekurangannya. Rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun atau dihubungkan secara berjajar atau bercabang, yang berfungsi sebagai pembagi arus. Rangkaian paralel terbentuk bila semua masukan komponen berasal dari sumber yang sama. Konfigurasi ini membuat rangkaian paralel memiliki lebih dari satu jalur arus atau membentuk percabangan di antara kutub-kutub sumber arus listrik. Setiap bagian dari percabangan itu disebut rangkaian percabangan. Arus listrik akan terbagi-bagi begitu masuk ke titik percabangan. Setelah keluar melalui kutub negatif, sumber arus listrik dan melalui rangkaian percabangan, arus listrik akan menyatu kembali sebelum menuju kutub positif. Sumber arus listrik itu kembali. Itulah sebabnya mengapa sehingga rangkaian paralel disebut juga dengan rangkaian listrik yang berfungsi untuk membagi arus. Rangkaian paralel memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu hambatan kecil, sehingga nyala lampu lebih terang. Masing-masing komponen dapat bekerja secara bebas tanpa dipengaruhi komponen lain. Rangkaian paralel bila salah satu lampu atau alat listrik dilepas, rusak ataupun padam, maka lampu atau listrik yang lainnya tidak ikut mati atau akan tetap menyala dan berfungsi. Kelemahan atau kekurangan si paralel yaitu biaya lebih mahal karena memerlukan banyak kabel, kurang efisien dalam menghantarkan arus listrik, rangkaian lebih rumit karena terdiri dari banyak percabangan. Lanjut ke soal yang ketiga, pada tiap bulan kita melakukan pembayaran listrik. Bagaimana kita menghitung berapa rupiah atas penggunaan listrik tersebut? Sertakan rumus dan contohnya. Bagaimana cara menghitung konsumsi penggunaan listrik? Untuk menghitung konsumsi listrik perlu diperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, pendataan seluruh perabotan elektronik. Pertama-tama, perlu melakukan pendataan perabotan yang menggunakan listrik. Khusus untuk hal ini, besarannya tentu akan sangat bervariasi. Mengingat saat ini banyak produksi perabot listrik yang memakai teknologi-teknologi yang tertentu yang bisa membuat konsumsi daya menjadi lebih hemat. Kemudian, bisa juga mendata seluruh perabotan yang menggunakan listrik, termasuk seluruh lampu rumah yang sering Anda nyalakan walaupun Anda menggunakan lampu LED yang hanya memakan daya sebesar 8 watt saja. Yang kedua, membuat asumsi daya. Asumsinya yaitu menggunakan 10 lampu dengan 10 watt, AC 1 PK dengan daya 750 watt, 1 TV LED 32 inch dengan daya 62 watt, 1 kulkas dengan daya 300 watt, serta 1 mesin cuci dengan daya 300 watt. Kemudian buat asumsi lama pemakaian perabot elektronik tersebut. Kemudian asumsikan lamanya waktu masing-masing perabotan itu menyala, dan kalikan dengan jumlah daya listrik yang dikonsumsikan. Ketahuilah golongan tarif PLN.
Terdapat golongan tarif yaitu pelayanan sosial, rumah tangga, bisnis, industri, kantor pemerintah, dan PJU, traksi, dan curah. Kemudian, total semua perabot elektronik tersebut dari seluruh perabot tadi, jika Anda jumlahkan totalnya adalah 15.760 watt dalam satu hari atau sekitar 15,76 kilowatt. Nah, tinggal kalikan saja dengan tarif dasar listrik per kWh, yakni 1.467,26 dikali 15,76 sama dengan 23.124,01 rupiah. Dari sini tinggal perkirakan bahwa biaya bulanan listrik Anda dengan mengalihkan 23.124,01 rupiah dengan 30 hari. Perkiraannya dalam satu bulan Anda harus membayar tagihan listrik sebesar 700.000 rupiah. Sebenarnya perhitungan listrik ini amat bergantung dengan penggunaan Anda sehari-hari. Meski demikian, dalam pemakaian yang normal, biaya pengeluaran listrik Anda tidak akan lebih dari 1 juta rupiah. Berikut ada rumus watt atau rumus daya listrik, yakni P sama dengan V sama dengan I. P sama dengan daya listrik atau watt, V sama dengan tegangan listrik atau volt, I sama dengan arus listrik atau ampere. Contoh soal menghitung biaya listrik. Sebuah rumah memakai 4 lampu 20 watt, 2 lampu 60 watt, dan TV 60 watt. Setiap harinya dinyalakan rata-rata 8 jam. Jika energi listrik setiap per kWh-nya adalah 111.000,30, berapakah biaya yang harus dibayar selama 1 bulan? Pembahasan menghitung biaya listrik. Diketahui terdapat 4 lampu 20 watt sama dengan 4 kali 20 watt sama dengan 80 watt. Ada 2 lampu 60 watt sama dengan 2 kali 60 watt sama dengan 120 watt. TV 60 watt sama dengan tetap 60 watt. Jumlah daya yang terpakai 80 watt ditambah 120 ditambah 60 watt sama dengan 260 watt. Selang waktu sama dengan 8 jam dikali 30 sama dengan 240 jam. 1 kWh sama dengan 111.030 rupiah. Ditanya biaya harus dibayar selama 1 bulan adalah energi sama dengan daya kali waktu. 260 watt dikali 240 jam sama dengan 62.400 watt jam sama dengan 62,4 kilowatt. Jam sama dengan 62,4 kWh. Biaya sama dengan 62,4 kWh dikali 111.030 rupiah sama dengan 6.945,12 rupiah. Soal selanjutnya, apakah energi bisa diperbarui atau tidak bisa diperbarui? Berikan penjelasan dalam uraiannya. Energi ada yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Energi merupakan salah satu sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dibagi 2 kelompok, itu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Begitupun dengan sumber energi yang berasal dari alam. Kali ini saya akan membahas mengenai sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber energi terbarui dapat digunakan tanpa batas waktu dan tidak pernah habis, karena dapat dipulihkan dalam waktu relatif yang sangat singkat, serta persediaan yang sangat melimpah. Seperti misalnya tenaga air, karena adanya siklus air atau panas bumi dan sinar matahari langsung. Berikut adalah sumber energi yang dapat diperbarui, yaitu tenaga air. Air dapat mengalir dan digunakan sebagai sumber energi guna untuk mendapatkan energi gerak atau kincir air. Energi listrik yang sering digunakan disebut dengan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Prinsip kerjanya dengan menggunakan turbin yang dialiri air sehingga dapat mengaktifkan sebuah generator yang dapat menghasilkan energi listrik. Untuk skala industri, misalkan saja PLTA, terlebih dahulu dibangun sebuah bendungan yang dapat menampung air dalam jumlah banyak yang sehingga mampu menggerakkan beberapa turbin dan menghasilkan energi listrik dalam skala yang besar. Yang kedua ada panas bumi. Panas bumi adalah sumber energi yang berasal dari dalam perut bumi. Secara alami, dalam perut bumi terdapat energi panas dan jumlah yang besar. Panas dari dalam bumi ini dimanfaatkan dalam bentuk uap panas yang langsung dapat digunakan sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Panas bumi adalah sumber energi yang dapat dipindahkan atau dialirkan.
Indonesia sendiri memiliki banyak gunung berapi, oleh karena itu sangat tepat bila panas bumi digunakan sebagai salah satu alternatif sumber energi. Tiga, ada biomasa. Biomasa adalah energi yang dapat dihasilkan dari keseluruhan makhluk hidup, baik hidup maupun mati, seperti tumbuh-tumbuhan, binatang, mikroorganisme, dan bahan organik, termasuk sampah organik. Unsur-unsur utama dari biomasa adalah zat-zat kimia atau molekul, yang sebagian besar mengandung atom karbon. Apabila membakar biomasa, maka karbon tersebut akan dilepaskan ke udara dalam bentuk karbon dioksida. Sampah organik. Sampah organik merupakan jenis sampah yang dapat diuraikan mikroorganisme. Sampah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi, karena pada sampah organik mengalami penguraian akan menghasilkan biogas. Biogas sendiri dapat menghasilkan energi PLTG, yang biasa disebut dengan kompor gas. Kemudian tenaga angin. Sumber energi yang satu ini sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, misalnya untuk menggerakkan kapal layar dan menggerakkan mesin untuk memproduksi listrik atau kincir air. Indonesia sendiri telah memanfaatkan tenaga ini untuk memproduksi listrik, khususnya dari daerah pedalaman atau daerah tertinggal. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Ketersediaan sumber energi tentu merupakan harapan setiap orang, bahkan setiap negara. Minimnya sumber energi pada suatu wilayah tertentu akan berpengaruh buruk terhadap kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Banyak sektor yang sangat bergantung terhadap ketersediaan pasokan energi, seperti sektor industri, transportasi, pembangkit listrik, dan masih banyak lain lagi. Jadi keseluruhan sektor akan mengalami hambatan operasional bila kebutuhan akan energi tidak mencukupi, dan tentunya berujung pada menurunnya aktivitas perekonomian. Terdapat bahan bakar fosil yang telah disebutkan di atas. Bahan bakar fosil terdiri dari minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Sumber energi ini berasal dari makhluk hidup dan mikroorganisme yang hidup selama jutaan tahun silam dan terkubur dalam perut bumi. Pengaruh dari akibat tekanan dan suhu tinggi membuat fosil-fosil tersebut berubah jadi gelembung-gelembung minyak dan gas. Dengan batu bara terbentuk karena proses penguraian yang tidak sempurna. Seperti pada penjelasan di bawah, minyak bumi adalah cairan kental berwarna hitam yang sebagian besar terdiri dari dua karbon, sehingga bila dibakar akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Minyak bumi dapat ditemukan di bawah perut bumi dengan kedalaman 500 sampai 3.000 meter. Bahkan bisa lebih dari itu loh. Untuk itu, minyak bumi harus dipompa dari sumur dan diarahkan ke unit penyulingan minyak untuk diproses lebih lanjut sehingga menghasilkan berbagai macam jenis bahan bakar seperti bensin, solar, minyak tanah, aftur, dan sebagainya. Terdapat gas bumi. Pada dasarnya proses pembentukan minyak bumi selalu diikuti oleh pembentukan gas bumi, sehingga sering ditemukan sumur minyak yang di dalamnya terdiri dari minyak bumi dan gas bumi. Sebagian besar dari metana CH4, yaitu sekitar 75-90%, dan sedikit karbon dioksida, nitrogen, serta belerang. Gas bumi umumnya dimanfaatkan pada pembangkit listrik, bahan bakar industri, maupun rumah tangga. Selain itu, gas bumi dapat juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk. Batu bara. Proses pembentukan batu bara mirip dengan pembentukan sumber energi fosil lainnya. Batu bara berasal dari makhluk hidup mikroorganisme yang mati dan terkubur selama jutaan tahun. Pengambilan batu bara dari dalam bumi dilakukan secara penambangan. Selanjutnya batu bara tersebut dapat dimanfaatkan bahan bakar untuk membangkit listrik. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui lainnya yaitu uranium sebagai penghasil tenaga nuklir. 5. Jelaskan mengenai transformator, cara kerja, fungsi, kegunaan, dan kenapa alat listrik memerlukan transformator. Jadi, transformator atau yang bisa disebut dengan trafo adalah suatu peralatan listrik yang mengubah daya listrik AC pada satu level tegangan yang satu ke level tegangan pada satu level tegangan yang satu ke level tegangan berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik tanpa merubah frekuensinya. Transformator sendiri dapat ditemukan di mana arus bolak-balik digunakan. Ini termasuk pembangkit listrik besar dan kabel daya untuk komputer laptop Anda.
Trafo adalah perangkat listrik yang mengubah voltase dan arus pada rangkaian. Meski tidak mempengaruhi daya listrik total, berarti dibutuhkan listrik bertegangan tinggi dengan arus kecil, mengubahnya menjadi listrik bertegangan rendah dengan arus besar, ataupun sebaliknya. Transformator, bagaimana cara transformator bekerja? Transformator menggunakan dua gulungan kawat, masing-masing dengan ratusan atau ribuan lilitan, melilit inti logam, satu koil untuk listrik masuk dan unit satu untuk listrik keluar. Arus bolak-balik dalam koil akan masuk membentuk medan magnet secara bolak-balik pada inti yang kemudian menghasilkan arus bolak-balik pada koil keluar. Fungsi transformator sendiri dalam dunia elektronika yaitu memegang peranan yang sangat penting. Secara garis besar, fungsi transformator adalah untuk menyalurkan energi listrik ke tegangan rendah maupun ke tegangan tinggi. Penyaluran ini berlangsung dalam frekuensi yang sama. Fungsi ini juga dikenal pula dengan istilah step up, dan step down. Untuk fungsi yang pertama yaitu menaikkan tegangan energi listrik. Transformator banyak memegang peranan dalam hal ini. Fungsi kedua dari transformator adalah menurunkan tegangan listrik. Jumlah lilitannya berbalik dengan transformator step up. Jika step up lilitan yang terbanyak ada pada lilitan sekunder, maka transformator step up down ini lilitan terbanyak ada lilitan primer dibanding dengan lilitan sekunder. Contohnya dari penggunaan transformator step down bisa dilihat ketika kita mencharge handphone, mengecas handphone kita, ataupun ketika kita sedang mencharge baterai kamera kita. Memang ini sudah sesuai dengan fungsinya, ini sebagai penurun tegangan arus bolak-balik atau AC. Kegunaannya yaitu transformator step up. Step up mengubah voltase rendah menjadi listrik tegangan tinggi dengan menurunkan arus. Karena arus tegangan tinggi ini bisa membentuk busur. Trafo step up disebut koil pengapian yang digunakan untuk menyalakan busi. Dinamo pada pembangkit listrik menghasilkan arus besar namun dengan tegangan rendah. Listrik ini ditingkatkan ke tegangan tinggi untuk transmisi melalui kabel. Karena arus listrik ini lebih efisien pada tegangan tinggi. Transformasi step down mengubah listrik 440 watt disalurkan di saluran listrik ke listrik 220 watt, 220 volt yang Anda gunakan di rumah Anda. Kemudian arus ini bisa digunakan pada tingkat itu untuk perangkat seperti bola lampu atau diubah menjadi DC menggunakan adaptor AC atau DC. Benda tebal di ujung kabel dari komputer Anda yang dihubungkan ke dalam colokan. Untuk perangkat seperti komputer atau laptop. Nah, mengapa alat listrik memerlukan transformator? Nah, ini. Karena jika tidak ada yang namanya transformator, alat-alat listrik yang kalian gunakan, yang digunakan dalam sehari-hari akan mengalami konsleting atau kelebihan muatan listrik. Maka dari itu, sangat penting transformator digunakan untuk menyaring suatu muatan listrik yang berlebihan. Soal yang nomor 6. Jelaskan konsep dari sistem proteksi dalam otomasi industri. Sistem proteksi. Otomasi industri sendiri adalah proses di mana sistem kontrol menggantikan peran manusia dalam industri. Artinya banyak tahap dalam proses industri tidak lagi dijalankan manusia, melainkan digantikan oleh mesin. Sehingga keseluruhan proses menjadi otomatis. Dan demi memberlakukan otomasi, industri memerlukan sebuah sistem kontrol. Sistem tersebut harus dapat memastikan proses manufaktur yang efektif dan efisien. Karena itulah, sekarang ada banyak jasa kontraktor pada otomasi yang menawarkan sistem kontrol dengan kualitas mumpuni. Mengenal sistem otomasi industri. Sistem yang digunakan dalam otomasi industri meliputi penggunaan perangkat kontrol untuk mendetail proses operasi. Proses operasi untuk dikontrol secara otomatis tanpa memerlukan banyak peran manusia. Beberapa contoh perangkat kontrol yaitu komputer industri atau industrial PC, Programmable Logic Controller atau PLC, dan Distributed Control System atau DCS. Walaupun sistemnya berbeda, namun semua perangkat tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu tetap menghasilkan output yang diinginkan perusahaan. Keunggulan sistem otomasi memiliki banyak keunggulan, salah satunya adalah biaya produksi yang menurun. Dalam jangka panjang, menggantikan tenaga manusia dengan mesin dapat memotong biaya produksi yang cukup banyak. Produktivitas dan profit pun akan meningkat, karena otomasi
Karena otomasi, sebab operasi manufaktur dapat dilakukan lebih cepat dan sangat akurat. Sistem otomasi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu otomasi tetap. Biasanya digunakan dalam proses manufaktur dengan volume tinggi. Proses itu juga cenderung menggunakan peralatan yang khusus. Proses dari jenis ini tidak dapat diubah melalui pemrograman. Otomasi tetap dapat ditemui dalam berbagai tugas, seperti proses penyulingan atau perakitan. Ada juga otomasi yang dapat diprogram. Dalam sistem otomasi ini memiliki urutan yang dapat digantikan dengan memprogram ulang sistem. Jadi pemrograman sistem ini dapat diubah untuk konfigurasi produk yang berbeda atau produk baru. Biasanya sistem otomasi ini diaplikasikan pada proses dengan sistem batch. Otomasi fleksibel. Dalam sistem ini juga dapat diubah. Lebih dari sistem otomasi sebelumnya, sistem otomasi fleksibel dapat diprogram ulang untuk mengerti variasi desain produk. Sistem ini banyak digunakan untuk manufaktur kendaraan otomatis. Kemudian ada otomasi terintegritas. Terakhir, ada sistem otomasi terintegrasi, yaitu sebuah sistem di mana keseluruhan proses operasi dikendalikan komputer atau robot. Misalnya mulai dari proses desain sampai distribusi barang, semuanya sudah otomatis. Hebat ya, sangat canggih. Sistem otomasi industri ini banyak diaplikasikan dalam produksi terintegrasi komputer. Nah, selanjutnya soal yang terakhir, jelaskan bagaimana cara membaca nilai gelang pada resistor 6 warna dan berikan contohnya. Membaca nilai resistor 6 warna sebenarnya hampir sama dengan membaca resistor 5 warna. Hanya saja ada penambahan satu pita warna lagi, yaitu pita ke-6, yang menunjukkan koefisien suhu dari resistor tersebut. Di sini terdapat pita ke-1, pita ke-2, pita ke-3, pita ke-4, pita ke-5, dan pita ke-6. Sama seperti resistor dengan 5 warna, ketiga pita warna pada resistor 6 menunjukkan nilai resistansinya, sedangkan pita ke-4 menunjukkan faktor kali atau jumlah 0. Pita ke-5 toleransi, dan terakhir pita ke-6 adalah koefisien suhu. Sebagai contoh, salah contoh, sebuah resistor dapat warna kuning, ungu, hijau, merah, coklat, dan merah. Berarti nilai tersebut adalah pita ke-1 sama dengan kuning sama dengan 4, pita ke-2 sama dengan ungu sama dengan 7, pita ke-3 hijau sama dengan 5, pita ke-4 merah sama dengan 10/2, pita ke-5 coklat sama dengan toleransi 1%, pita ke-6 merah sama dengan koefisien suhu 100 ppm per derajat Celcius. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan soal-soal UTS mengenai pelajaran otomasi industri. Terima kasih kepada Pak Agus Suwarno atas pelajaran telah diberikan, ilmu yang telah diberikan, materi yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan teman-teman semuanya. Apabila saya dalam penyampaian materi ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang kurang dipahami, mohon dimaklumi, dikarenakan saya masih dalam proses belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.